Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video kali ini kita akan membahas pada bab ruang lingkup akuntansi mengenai laporan akuntansi. Silahkan disimak ya teman-teman. Akuntansi sering disebut dengan bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Untuk menyampaikan informasi ini, digunakan laporan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan. Laporan keuangan dari suatu perusahaan biasanya terdiri atas 5 jenis laporan, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai neraca. Neraca adalah daftar sistematis dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Disebut sebagai daftar yang sistematis karena neraca disusun berdasarkan urutan tertentu. Aktiva biasanya disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya aktiva atau harta tersebut dijadikan uang tunai atau dipakai dalam kegiatan usaha. Atas dasar ini, aktiva dapat dibedakan menjadi 2, aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Utang juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya utang tersebut akan dilunasi. Sedangkan modal diurutkan berdasarkan kekekalannya atau keawetannya dalam modal yang akhir dikembalikan oleh perusahaan pada saat likuidasi disajikan paling awal. Dengan membaca neraca ini akan dapat diketahui berapa jumlah kekayaan perusahaan, kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya, dan kemampuan perusahaan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Selain itu, juga dapat diperoleh informasi tentang jumlah utang perusahaan kepada kreditur dan jumlah investasi pemilik yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dari data di atas diketahui bahwa nama perusahaan adalah Usaha Angkutan Hudowo. Nama laporannya adalah neraca. Pada tanggal tersebut, 31 Oktober, perusahaan memiliki kekayaan atau aktiva yang terdiri atas kas, piutang, persediaan, dan alat angkutan yang masing-masing seharga Rp2.553.000, Rp400.000, Rp130.000, dan Rp5.000.000. Di sisi lain, perusahaan mempunyai kewajiban kepada kreditur sebesar Rp135.000 dan kepada pemilik perusahaan sebesar Rp7.948.000. Likuiditas dapat dinilai dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Solvabilitas dinilai dengan membandingkan antara total aktiva dengan total hutang. Sedangkan fleksibilitas dinilai dengan membandingkan antara hutang dengan modal pemilik. Kita dapat menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas dengan membandingkan periode yang lalu atau dengan perusahaan lain sejenis. Secara umum, suatu perusahaan akan menjadi semakin liquid bila mana perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya semakin besar. Demikian juga dengan solvabilitas, semakin besar jumlah aktiva dibanding dengan jumlah hutangnya, semakin solvabel perusahaan. Fleksibilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan tambahan dana dengan cara meminjam uang dari para kreditur. Perusahaan yang memiliki porsi ekuitas atau modal yang relatif besar dari porsi hutang akan menjadi lebih fleksibel dalam mencari tambahan dana. Kemudian kita lanjut laporan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk membuat ikhtisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu
Sehingga dari laporan ini dapat dihitung laba yang diperoleh atau rugi yang dialami suatu perusahaan. Melalui laporan ini diharapkan pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perusahaan memperoleh laba atau menderita rugi. Melalui laporan laba rugi dapat diperoleh informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan sumber-sumber utama dari pendapatan perusahaan. Sumber informasi dari laporan laba rugi ini adalah berasal dari transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan modal atau ekuitas, terkecuali untuk transaksi setoran dan pengambilan modal. Pos-pos pendapatan dan beban disusun menurut besar kecilnya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih cepat mengetahui pos-pos yang lebih berarti. Semakin besar pos pendapatan dan beban, berarti semakin besar pos tersebut mendapatkan perhatian dari para pembaca laporan laba rugi tersebut. Kemudian laporan yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan ekuitas atau modal menunjukkan ikhtisar perubahan modal untuk periode tertentu. Dapat untuk periode waktu 1 bulan, 1 kuartal, 1 semester, atau 1 tahun. Melalui laporan perubahan modal dapat diperoleh sebab-sebab terjadinya penambahan atau pengurangan modal selama periode tertentu. Perubahan modal positif yang berasal dari laba lebih baik daripada perubahan yang berasal dari setoran modal. Dikarenakan di lain pihak, modal dapat berkurang karena diambil oleh pemilik atau privat, atau karena perusahaan menderita rugi. Dengan menggunakan ilustrasi terdahulu, diketahui bahwa modal awal 1 Oktober dari perusahaan adalah 8 juta rupiah, dan modal akhir pada tanggal 31 Oktober adalah sebesar 7.948.000 rupiah. Sebab-sebab perubahan ini dapat dilihat dari laporan perubahan modal sebagai berikut. Kita lanjut pada laporan keuangan yang keempat, yaitu arus kas. Laporan arus kas diwajibkan dibuat oleh perusahaan sejak tahun 1994 bersamaan dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan 1994 atau PSAK nomor 2. Dengan menggunakan laporan arus kas, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan kas di masa mendatang. Laporan arus kas ini dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain lebih objektif karena laporan arus kas ini bebas dari pengaruh kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen. Dengan demikian, daya banding laporan arus kas antar perusahaan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan daya banding neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dimaksudkan dengan arus kas adalah arus masuk atau arus keluar dari kas atau uang dan rekening giro, atau setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang beresiko kecil. Arus kas dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama arus kas dari kegiatan operasional, yang kedua arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga arus kas dari kegiatan pembiayaan. Dari data usaha angkutan Hudawa, contoh sebelumnya dapat disusun laporan arus kas sebagai berikut. Demikian pembahasan pada video kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.